Angin malam mendadak berubah getir di tanah Jawa. Langit yang semula bertabur bintang, kini tertutup kabut merah gelap yang turun dari arah Gunung Lawu. Dalam sekejap, suara gemuruh mengguncang bumi, disusul ledakan halilintar yang tidak berasal dari awan, melainkan dari dalam tanah. Dari lereng gunung, muncul asap hitam bercampur semburan api yang menari seperti ular raksasa, menelusup di antara pohon-pohon tua yang mendadak mengering dan terbakar. Orang-orang desa di kaki gunung berlarian, berteriak panik, tak mampu memadamkan api yang membakar bukan dengan panas biasa, melainkan dengan kekuatan gaib yang tak tersentuh air atau tanah. Seorang bocah tuli bernama Ranu, yang selama ini dianggap bisu dan tak waras, tiba-tiba datang ke pesantren tempat Syekh Siti Jenar mengajar. Tubuhnya penuh luka bakar aneh, seperti terbakar dari dalam. Dengan suara yang tiba-tiba pulih dan mata penuh ketakutan, ia berseru, "7." 7 manusia api turun dari puncak. Mata mereka menyala seperti bara. Mereka membakar tanah hanya dengan langkah. Suasana menjadi hening. Syekh Siti Jenar menatap bocah itu dalam-dalam, lalu menunduk, matanya mengembun. Ia tahu, ini bukan api biasa, ini pertanda bahwa kekuatan dari luar tanah Jawa telah datang membawa tantangan yang lebih dari sekadar fisik. Ini adalah ujian bagi ruh-ruh yang lemah. Malam itu, di tengah gelap gulita yang membara dengan warna merah membias di langit, Siti Jenar memasuki halwat. Dalam zikirnya, ia melihat penglihatan ruhani, 7 sosok berbalut jubah api, berdiri di atas lingkaran sihir berlapis mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenal. Mereka mendirikan altar bara, menghisap kekuatan bumi, dan menyebarkan ajaran keabadian melalui penyembahan elemen api. Dalam mimpi itu, tanah Jawa retak, dan dari retakan-retakan itu keluar tangan-tangan manusia yang terbakar, merintih meminta tolong. Suara gaib menggema, "Kami datang dari timur, untuk menuntut balas pada cahaya yang kau bawa, wahai pengemban hakikat." Syekh Siti Jenar terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun wajahnya tetap tenang. Ia berdiri, mengambil tongkat tuanya, dan berjalan menuju Gunung Lawu yang kini terlihat seperti mulut raksasa neraka. Para muridnya bersimpuh, memohon agar ia tak pergi, namun Siti Jenar hanya berkata lirih, jika cahaya tak menantang api, maka dunia akan hanyut dalam gelap yang membakar. Dengan langkah pelan namun pasti, ia menapaki jalan sunyi menuju lereng, menuju pertempuran awal yang akan mengguncang batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Langit di atas Gunung Lawu masih berselimut merah darah saat Syekh Siti Jenar tiba di sebuah dataran yang hangus, tempat dulunya sebuah dusun bernama Kedawung berdiri. Kini, tak ada lagi suara ayam berkokok atau anak kecil bermain. Yang tersisa hanyalah tanah retak, pepohonan menghitam, dan bau daging terbakar yang menusuk hidung. Di tengah reruntuhan, 7 jejak membara terlihat memanjang seperti garis-garis neraka yang mengarah ke 7 penjuru angin. Dari setiap jejak, muncul asap tipis yang membentuk wajah manusia berteriak dalam kesakitan. Siti Jenar menutup matanya, dan dari batinnya terdengar suara lirih. Ini bukan pekerjaan jin biasa, mereka adalah manusia, yang telah menjual jiwa. Tiba-tiba langit bergetar, dan dari arah timur muncul siluet seorang lelaki tinggi berjubah merah menyala, kulitnya gelap seperti arang, dan matanya bersinar seperti bara dalam tungku. Ia memperkenalkan diri sebagai pendeta api pertama, penjaga arah timur dan pembuka gerbang keabadian. Di tangannya terdapat tongkat batu vulkanik yang mampu membakar bayangan seseorang hanya dengan satu ayunan. "Kau yang disebut Jenar," katanya dengan suara bergema dari dalam bumi, "cahaya yang kau bawa akan padam dalam kobaran ajaran kami. Dunia sudah muak pada keseimbangan, sekarang saatnya api mengambil alih." Maka tanah di sekeliling mereka terbelah, dan dari dalamnya muncul lingkaran api menyala yang memenjarakan mereka berdua. Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengangkat tongkat kayu tua miliknya dan menancapkannya ke tanah. Seketika, muncullah cahaya putih bersinar dari tanah, meredam kobaran api di sekitarnya. Pendeta api melolong marah dan meluncurkan semburan api dari mulutnya, namun sebelum api menyentuh tubuh Siti Jenar, ia telah berubah menjadi cahaya. Dari tubuhnya muncul siluet seekor burung suci, seperti Raja Wali Putih, yang menembus langit dan menghantam kepala sang pendeta dengan pekikan zikir, "La ilaha illallah." Ledakan besar terjadi, dan api pun tergulung seperti disedot ke dalam dirinya sendiri, meninggalkan bekas kawah berbentuk tasbih raksasa di tanah Jawa. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, sang pendeta api tertawa. Dari mulutnya yang sobek, ia berucap, "Kau telah menyalakan perang, Jenar. Saudara-saudaraku akan datang."
7 penjuru akan terbakar, dan darah akan menjadi minyak untuk obor kami. Setelah itu, tubuhnya hancur menjadi abu berwarna merah tua yang melayang ke udara, membentuk lambang 7 mata api. Syekh Siti Jenar berdiri diam, matanya menatap ke langit. Dalam diamnya, ia tahu, ini baru permulaan. 6 pendeta lainnya kini telah terbangun, dan bumi Jawa belum siap menghadapi mereka. Malam belum berlalu ketika angin dari arah barat membawa aroma besi terbakar dan darah tua. Di sebuah desa yang damai bernama Kalimanggis, suara gamelan malam tiba-tiba berhenti, digantikan jeritan panjang yang menembus batas antara alam sadar dan mimpi. Api muncul bukan dari tanah, melainkan dari udara. Burung-burung jatuh terbakar sebelum menyentuh tanah, dan bayi-bayi menangis serempak tanpa sebab. Di antara asap dan kehancuran, muncul sosok perempuan tinggi besar, berjubah merah menyala, rambutnya menjulur seperti lidah api, dan matanya bersinar kuning kemasan. Dialah pendeta api kedua, penjaga arah barat, pemilik ilmu pembakar rasa, ilmu Sukma Kobar. Desa Kalimanggis dilenyapkan dalam satu tarikan napasnya. Ia membisikkan mantra dari bahasa kuno yang hanya bisa didengar oleh jiwa manusia, membuat para penduduk terbakar dari dalam, bukan tubuh mereka yang terbakar lebih dulu, tapi hati, lalu sukma, baru kemudian daging. Saat Syekh Siti Jenar tiba, tak ada yang tersisa kecuali hamparan tanah berwarna hitam berkilau, seperti kaca yang dipoles darah. Di tengah-tengah, sang pendeta api kedua berdiri angkuh, tangannya menari seakan memainkan nyanyian duka dari neraka. "Kau datang terlalu lambat, lelaki cahaya," katanya sambil menatap Jenar. "Kali ini, bukan tubuhmu yang akan kuganggu, tapi nurani orang-orang yang mengikutimu." Syekh Siti Jenar menancapkan tongkatnya dan bersujud di tanah hangus itu, lalu melantunkan ayat-ayat suci yang menggetarkan langit. Dari bawah tanah, muncul gema zikir ribuan wali yang dahulu pernah bermukim di tanah Jawa, membentuk lingkaran cahaya yang membentengi desa-desa di sekitarnya. Namun sang pendeta hanya tertawa dan memanggil bayangan luka, ilusi yang menyerupai wajah-wajah terkasih dari masa lalu para manusia, membisikkan kebencian dan hasutan. Murid-murid Siti Jenar yang melihatnya hampir tergoda menyerang gurunya sendiri, tapi cahaya dari tongkat Jenar menciptakan dinding putih tembus pandang yang memisahkan kenyataan dan tipu daya. Pertarungan dahsyat pun pecah. Angin dan api bertabrakan, zikir melawan mantra, cahaya hakikat beradu dengan bara kebencian. Di akhir pertarungan, Siti Jenar meluncurkan cahaya kolbun salim, pancaran suci dari kedalaman hati yang bersih, yang tak bisa dipalsukan atau dikalahkan. Saat cahaya itu menyentuh dada sang pendeta, tubuhnya mengejang dan meledak menjadi serpihan. Kaca merah menyala, tapi sebelum musnah, ia sempat mengirim isyarat ke langit, dan awan terbuka memperlihatkan lambang api ketiga, sebuah mata yang menangis lava, pertanda bahwa pendeta api dari selatan telah bersiap menyambut Siti Jenar di tanah darah berikutnya. Langkah Syekh Siti Jenar membawanya ke wilayah selatan, di tepi Samudra Hindia, di mana tanahnya merah gelap seperti darah beku dan angin laut membawa bisikan-bisikan menggigilkan tulang. Sebuah desa pesisir bernama Karangtuhu, yang dulu makmur karena para nelayan, kini sepi. Perahu-perahu patah, laut bergolak meski tak ada badai, dan air asin berubah menjadi merah. Di tepi pantai, berdiri sebuah batu besar menyerupai singgasana, dan di atasnya duduk seorang lelaki bertelanjang dada, tubuhnya penuh raja, matanya merah api, dan dari setiap pori kulitnya keluar asap panas. Ia adalah pendeta api ketiga, penguasa selatan, yang disebut manusia sebagai pembakar laut dan pemanggil darah. "Selamat datang, lelaki cahaya," ucap sang pendeta, suaranya dalam dan dingin seperti lahar yang membatu. "Disinilah darah nenek moyangmu dulu ditumpahkan demi kekuasaan. Sekarang aku datang untuk menagihnya kembali." Ia lalu mengangkat tangan, dan dari laut muncul 9 mayat tua dengan wajah rapuh, tapi mata mereka menyala merah dan tubuh mereka dipenuhi bara api. Mereka adalah roh leluhur yang terperangkap dalam dendam, kini dibangkitkan sebagai prajurit arwah terbakar, siap membakar bukan hanya tubuh, tapi garis keturunan yang mengkhianati tanah ini. Satu persatu mereka melompat ke daratan, menyebar hawa kematian yang membuat tanah mengelupas dan tumbuhan membusuk. Syekh Siti Jenar berdiri tegak, tongkatnya menghunjam tanah berpasir, dan ia memejamkan mata. Dari balik ruhnya, ia memanggil ilmu nafas hak, satu ajaran kuno dari para wali yang mampu menembus batas antara waktu dan asal kejadian. Saat ia menghembuskan satu tarikan napas suci, roh-roh itu berhenti, tubuh mereka bergetar, seolah mengenali sesuatu dari masa lampau. Tapi pendeta api ketiga tidak tinggal diam,
ia memukul batu singgasananya dan menciptakan gelombang neraka, ombak besar yang bukan air, melainkan lahar bercampur darah. Ombak itu melanda ke arah Jenar, menghancurkan segalanya dalam lintasan. Namun Siti Jenar menancapkan tongkatnya lebih dalam, dan dari ujungnya tumbuh pohon nurani, bercahaya kemasan, akarnya menembus bumi, daunnya berzikir, dan cabangnya merangkul lahar dengan kelembutan ilmu hakikat. Gelombang darah terbelah, seperti laut di hadapan Musa, dan Syekh Siti Jenar berjalan di tengahnya menuju sang pendeta. Dengan satu kalimat, kembali pada asalmu, Syekh Jenar menepuk dada pendeta itu. Seketika tubuhnya meledak dalam jeritan memekakkan, dan lautan kembali tenang. Namun, jauh di dalam samudera, suara tawa dalam bisikan muncul, dan dari pusaran air, terbit lambang api keempat, sebentuk tengkorak bersayap api. Pertanda, pendeta api dari utara kini telah membuka mata. Angin dari utara membawa hawa dingin menusuk, bukan dari salju, melainkan dari kematian yang membeku. Syekh Siti Jenar berjalan menuju kawasan lereng Argawulung, sebuah gunung sunyi yang dipenuhi bangkai hewan membatu dan pohon-pohon terbakar dari dalam. Di puncaknya, berdiri sebuah candi batu berlumur darah hitam, dan di atas altar tinggi, berdiri sosok berjubah panjang dengan wajah tersembunyi di balik topeng tengkorak. Dialah pendeta api keempat, penguasa utara, dikenal sebagai penjaga matahari tengah malam, karena mampu memanggil siang dalam malam dan membalik waktu kehidupan. Manusia cahaya, suaranya bergema, seperti dikirim dari balik kematian, kau membunuh saudara-saudaraku, tapi aku bukan api seperti mereka. Aku adalah waktu yang terbakar, dan waktumu telah habis. Dengan satu gerakan tangan, waktu di sekitar candi pun berhenti. Burung tak lagi mengepakkan sayap, asap berhenti di udara, bahkan napas para murid Siti Jenar terhenti, kecuali sang wali sendiri, yang tetap berdiri, tubuhnya bersinar lembut. Sang pendeta lalu membangkitkan bayang-bayang masa lalu, citra para sahabat, guru, bahkan musuh Siti Jenar yang sudah wafat, kini dihidupkan kembali untuk mengguncang keyakinannya. Namun Syekh Siti Jenar tak bergeming. Dengan suara tenang, ia melantunkan Asmaul Ajal, zikir khusus yang mampu memutar waktu bukan mundur, melainkan kembali pada fitrah. Tubuh-tubuh ilusi itu lulus satu persatu, meleleh menjadi cahaya dan kembali ke alamnya. Pendeta itu terkejut, lalu mengangkat tongkat berujung matahari hitam dan menghentakkan ke tanah. Seketika candi meledak, dan dari kawahnya muncul jam matahari terbalik, simbol kekuasaan untuk menghancurkan nasib manusia. Tapi sebelum waktu itu membalikkan nasib dunia, Siti Jenar menciptakan kubah Nur Azali, lapisan cahaya tak terlihat yang melindungi seluruh semesta dari kehancuran ilusi. Dalam ledakan akhir yang membelah gunung, tubuh sang pendeta terkoyak oleh cahaya hakikat yang tak bisa dilawan waktu manapun. Namun, dari celah langit yang terbelah, turunnya asap merah dan kilat biru menjadi pertanda, pendeta api kelima dari tanah tengah telah bangkit. Sosoknya belum tampak, tapi bumi sudah gemetar, dan udara menjadi sesak. Sebuah suara menggema dari langit, di tanah warisan para leluhur, darah akan dituntut kembali. Di tengah perjalanan menuju arah barat laut, Syekh Siti Jenar tiba di sebuah dataran tinggi yang ditutupi kabut pekat. Tanahnya dingin, namun di dasar lembah tercium bau kemenyan terbakar dan bunga layu. Disinilah berdiri reruntuhan sebuah padepokan tua, yang dulu ia kenal sebagai Padepokan Bayu Ratna, tempat ia pernah belajar ilmu pencarian diri. Namun kini, tempat itu berubah menjadi medan penderitaan. Di tengah reruntuhan, berdiri sosok anggun namun menyeramkan, berjubah merah darah, rambutnya panjang menyentuh tanah, dan matanya menyala seperti bara yang dibungkus air mata. Dialah pendeta api kelima, yang dulu bernama Ratna Kinasih, perempuan yang pernah menjadi murid dan sahabat hati Siti Jenar sebelum ia tergoda pada kekuasaan. Ratna tak berbicara, ia hanya membuka mulut, dan dari lidahnya keluar api yang meliuk seperti ular, membentuk mantra-mantra dari bahasa kuno yang hilang. Dari dalam tanah muncul ribuan wajah lama, makhluk-makhluk yang menyerupai masa lalu Siti Jenar, ayahnya yang wafat, sahabat-sahabatnya yang mati dalam pencarian, murid-murid yang dikhianati oleh waktu. Mereka menangis dan meminta pertanggungjawaban. Ratna menunjuk pada mereka, suaranya bergema, kau pikir kau penyampai cahaya, tapi lihat siapa yang kau bakar dalam pencarianmu. Tubuh-tubuh itu mendekat, menyatu, lalu berubah menjadi naga api raksasa bermata air, makhluk gabungan dari luka dan cinta yang tak terselesaikan. Syekh Siti Jenar berdiri terpaku, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena luka lama yang terungkit tanpa ampun.
Ia menutup mata dan memanggil ilmu langit kejiwaan, yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang pernah mencintai dengan sepenuh jiwanya. Dari dalam dadanya muncul cahaya biru keperakan, Nur Kolbu Musyahadah, cahaya kasih sayang suci. Cahaya itu menyelimuti naga api, bukan untuk menghancurkan, tapi memaafkan. Satu persatu wajah-wajah itu larut menjadi kabut putih, dan naga pun menghilang. Ratna tersungkur, matanya berlinang air darah, dan ia bertanya lirih, mengapa tak kau benci aku, setelah semua ini? Syekh Siti Jenar mendekat, menyentuh kening Ratna, dan membisikkan doa agar ruhnya pulang dalam damai. Tubuh Ratna terangkat ke langit, berubah menjadi burung api yang perlahan mengecil dan meleleh menjadi hujan suci yang membasahi tanah. Dari rintik hujan itu, muncul satu kilatan api ungu di langit, membentuk lambang keenam, sebuah telapak tangan yang memegang matahari hitam. Lalu terdengar gema yang dalam dan berat, 6 telah tumbang, kini sang pendeta terakhir, sang panglima api, akan menanti di Gunung Sunya, tempat di mana alam dan kenyataan tak lagi berbeda. Gunung Sunya menjulang seperti tombak yang menusuk langit. Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, hanya hamparan batu hitam membara, seakan tempat ini tak pernah mengenal kehidupan. Syekh Siti Jenar berdiri di kaki gunung, dikelilingi keheningan yang bukan milik dunia ini. Udara di sana tidak mengandung angin, dan waktu tak terasa berjalan. Inilah tempat di mana kenyataan dan ilusi bercampur, tempat para arwah gentayangan mencari wujud, dan tempat tinggal pendeta api ketujuh, yang dikenal dalam naskah rahasia para wali sebagai bayangan tanpa nama. Saat Siti Jenar menaiki lereng, tanah seakan mencair menjadi darah, langit menjadi hitam sepenuhnya, dan kabut mulai berubah menjadi wajah-wajah para pendeta sebelumnya, semua muncul kembali, tersenyum dalam kegelapan. Namun, mereka bukan musuh, melainkan cangkang kosong dari api yang telah dipadamkan. Di puncak, duduklah sang pendeta terakhir di atas takhta batu magma, tubuhnya sepenuhnya diliputi jubah hitam merah dengan simbol matahari terbakar di dadanya. Namun yang mengejutkan, saat ia membuka penutup wajahnya, tampak wajah Syekh Siti Jenar sendiri. Engkau telah datang untuk membunuh dirimu sendiri, kata sosok itu dengan suara yang seperti gema dari dalam dada. Pertempuran bukan dimulai dengan senjata, tapi dengan benturan jiwa. Gunung Sunya berubah menjadi medan batin, ruang kesadaran yang mengungkap seluruh sisi kelam Siti Jenar, kesombongan dalam ilmu, keraguan dalam perjuangan, kemarahan tersembunyi terhadap para ulama yang memusuhinya, dan kelelahan menanggung beban hakikat. Setiap bisikan dari pendeta ketujuh menggandakan rasa sakit itu, menjadikannya nyata, membakar tubuh dan hati. Tapi di saat tubuhnya mulai melebur oleh gelombang nyala batin, Syekh Siti Jenar sujud, bukan untuk menyerah, tapi untuk melepaskan semuanya. Ia melepaskan ilmu, nama, pengaruh, bahkan harapan akan kemenangan. Ia menjadi hampa. Dari kehampaan itulah muncul Nur Azali sejati, cahaya putih murni yang tak bersuara, tak berbentuk, dan tak memiliki awal. Cahaya itu membakar sosok pendeta ketujuh tanpa menyentuhnya, hanya dengan kehadiran. Gunung Sunya mulai runtuh, namun bukan dalam kehancuran, melainkan dalam pencerahan. Semua bentuk meleleh, dan hanya kesadaran murni yang tersisa. Saat segalanya reda, Siti Jenar berdiri seorang diri di tengah ruang tak bernama. Sebuah suara dari langit berkata, engkau telah menyatu dengan dirimu yang sejati. Maka kini, kembalilah, karena dunia masih gelap dan menanti cahaya yang kau bawa. Dan dengan itu, sang wali melangkah menuruni gunung, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai cahaya yang telah menaklukkan bayangannya sendiri. Setelah menaklukkan pendeta ketujuh, yang tak lain adalah bayangan dirinya sendiri, Syekh Siti Jenar kembali ke dunia dengan langkah perlahan, seolah setiap tapak menghidupkan kembali bumi yang mati. Langit Gunung Sunya berubah warna, dari kelam merah darah menjadi biru jernih, dan dari balik awan, cahaya keemasan turun seperti helai-helai sutra surga. Di sepanjang jalan, sosok-sosok roh para pendeta api muncul satu persatu, tak lagi dengan wajah amarah, tetapi dengan tatapan damai. Mereka mengangguk hormat, sebelum tubuh mereka larut dalam cahaya dan menyatu kembali dengan alam. Ketika Siti Jenar tiba di kaki gunung, ia disambut oleh para santri dan masyarakat yang selama ini mencarinya dalam doa dan kerinduan. Namun yang paling menggetarkan hati adalah kehadiran para wali, yang telah menanti dengan pakaian putih bersih dan senyuman. Hangat, Sunan Kalijaga maju, memeluknya tanpa kata, lalu berkata lirih, apa yang tak bisa dicapai oleh pedang atau dalil, telah kau rengkuh lewat luka dan cahaya. Tangisan pecah, bukan karena duka,
melainkan karena cahaya cinta ilahi terasa mengalir di udara, menyentuh setiap hati yang hadir. Malam itu, desa tempat Siti Jenar tinggal kembali disinai bintang-bintang yang tak tampak selama bertahun-tahun. Langit penuh dengan nyala pelita dan suara zikir yang menyatu dengan desir angin. Api, yang dulunya alat kehancuran para pendeta itu, kini menyala di pelita damai di setiap rumah, sebagai simbol ilmu, cinta, dan penerangan batin. Tak ada lagi musuh, tak ada lagi pertempuran, hanya kesadaran baru bahwa dalam perjalanan spiritual, yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Syekh Siti Jenar kemudian duduk di tengah lingkaran masyarakat, di bawah pohon tua yang dulunya mati namun kini kembali berbunga. Ia tersenyum dan berkata, "Mereka bukan musuhku. Mereka adalah diriku, yang belum selesai." Langit perlahan memancarkan aurora kemasan, dan malam itu, bumi Jawa terasa menyatu dengan langit. Dan sejak saat itu, ajaran tentang kesatuan hakikat bukan lagi sekadar ilmu, tapi menjadi napas kehidupan, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai warisan dari sang pejalan sunyi yang telah menyalakan cahaya dalam gelapnya dunia. Terima kasih.